really when I read that, man, you gave them snake blood, and actually you butchered the snake in front of them. Yes. You know, you skin the snake, you take the heart or the liver of the snake. You know? Oh, that was crazy. But you asked for it, man. You asked for hardcore stuff. You know? And how did you react to when you saw this magic show and people stab themselves? It was crazy. Oke, teman-teman, ketemu lagi di sini dengan Noel, cerita dari jalan ya. Aku mau cerita dikit tentang beberapa hari yang lalu acara yang ada makan siang bersama Andreas Kisser dari Sepultura ya. Kemarin tuh sempat ada beberapa yang masuk pertanyaan, itu makan siang sama Andreas Kisser di mana, gimana, kok bisa gitu ya. So ini mau ceritain tentang yang bagian itu ya. Jadi itu kan makan siangnya hari Sabtu siang, sebelum malamnya mereka konser di Kridosono ya di Yogyakarta. Nah sebenarnya siang itu nggak ada rencana spesifik mau makan sama dia sih gitu ya, kalau bisa bagus gitu. Cuman niatnya sebenarnya Sabtu itu cuman mau tidur ya, karena ya balung tua ya, persiapan buat nanti sorenya mau konser festival 8 jaman itu bakal di sana gitu ya. Jadi waktu itu pagi itu aku lagi sarapan, lagi nuangin sayur lodeh ke nasi gitu ya, tahu-tahu ada DM masuk gitu kan. Aku buka, untung lagi bangun ya, lagi nggak tidur. Aku buka tuh Andreas Kisser gitu. Dia nanyain, dia bilang, kata Daus kalau mau makan siang gitu, bisa tuh Noel yang ngajakin gitu, bisa nggak kita makan siang bareng nih sekarang. Oh ya udah, aku jadinya batal tuh rencana mau tiduran bangkong sepanjang hari siang Sabtu siang itu. Akhirnya terus cari-cari opsi tempat makan buat dia. Tadinya pertimbangan pertamaku adalah mau ke warung Iup, andalanku ya, karena di sana kan dapat view sawah pedesaan yang cakep dan makanannya juga makanan yang otentik Jowo kan. Ya, aku mau ngasih experience kayak gitu buat dia sebenarnya. Cuman warung Iup waktu itu lagi penuh, gitu, lagi rame, lagi di booking juga sama ada artis ibu kota gitu ya. Ya udah batal bawa anggota Sepultura ke sana. Aku cek warung Mbah Gito juga katanya lagi penuh, nggak terima reservasi, datang aja nanti. Coba kalau datang aja, ya kalau dapat, kalau nggak dapat kan manyun gua gitu kan. Ya, jadi nggak jadi. Terus sempat mikir juga ada teman apa yang masakan bule ya, cuman nanya ke Andreas lagi, oh enggak, dia maunya masakan Indonesia. Ya udah, bener lah kalau gitu. Putar-putar otak, istriku kasih rekomendasi Balai Raus. Oh bener, Balai Raus. Aku sempat tadinya mikir Balai Raus apa Sekar Kedaton ya, itu kan yang suasananya ya kayaknya eksotik lah ya buat orang barat gitu ya. Nah tapi terus akhirnya pilihan jatuh ke Balai Raus tuh, karena di sono kan ada background story yang bakal menarik buat orang luar ya, makan di lingkungan keraton ya, di Royal Palace Compound, lalu di rumah makan yang dimiliki oleh keluarga keraton dan yang menyajikan hidangan-hidangan keraton, bukannya sekedar hidangan commoners, orang biasa ya gitu, termasuk hidangan-hidangan favorit sultan-sultan zaman dulu ya. Jadinya akhirnya pilihan ke sana gitu ya. Ya syukurnya dia juga senang diajak ke tempat gitu, wow experience, makan di istana gitu ya. Balai Raus sendiri waktu itu ya walaupun ada menu bahasa Inggris, cuman kan bingung ya dia ini apa gitu. Udahlah, gue bilang
Udah, aku yang pesenin aja buat kita semuanya. Aku pesen menu makan tengah gitu ya. Jadi masing-masing kamu bisa ngicipin sedikit-sedikit dari semuanya gitu ya. Akhirnya waktu itu aku pesenin ada bestik lidah, ada lidah bakar pakai areh ya, itu enak banget itu. Lalu ada mangut lele. Ini member Sepultura aku suruh makan mangut lele ya. Mangut ikan nila juga ada gitu. Lalu aku pesenin sop bola-bola daging giling. Aku pesenin apa lagi kemarin tuh ya? Ada kambing panggang. Lalu bakmi Jowo. Bakmi Jowonya ada bakmi goreng, bakmi godok ya. Lalu ada dia doyan tahu bacem, tahu tempe bacem kemarin sempat nambah, dia minta tahu bacemnya ya. Lalu ada apa lagi ya? Nasi jelas lupa ya, tapi lumayan banyak itu. Dan dia lumayan suka, sempat minta dessert juga, pisang aseng, areng apa aseng, pisang aseng gitu ya, manis. This is tilapia with what we call mangut. It's a bit smoky thing. You feel the smokiness of it. And this similar ingredients but using catfish. That's catfish, lengua, and this is local noodle. Japanese. We simply call it bakmi Jowo. Bakmi means noodle. From Jowo. Selama jalan dan makan bareng sama Andreas Kisser dan teman-teman dari Hai, ngobrolin apa aja? Ya banyak, macam-macam ya. Yang jelas pasti ada ngobrol nostalgia tentang kunjungan perdana Sepultura ke Jakarta dan Surabaya tahun 92 ya. Itu pasti tuh kan ada teman-teman lama tuh, ada Mas Iwan, ada Mas Daus, ada Mas Seno promotornya waktu itu juga, pada reminiscing juga gitu ya, pasti. Really when I read that, man, you gave them snake blood and actually you butchered the snake in front of them, you know, you skin the snake, you take the heart or the liver of the snake, you know. Oh. That was crazy. But you asked for it, man. You asked for hardcore stuff. You know? No, Metallica asked for the hardcore. Oh yeah. They too. What did you give him? To Mr. Joe, they party. Yeah. Snake with. And how did you react to when you saw this magic show and people stab themselves? It's crazy, yeah. It was great. Food was great too. And we jam as well. Oh. Drink the snake blood. You still remember that? Of course. How can I forget that? I tell that story to everyone. And how did you react to when you saw this magic show where people stab themselves with It was great, yeah. I had nightmares throughout the night. Dude. A lot of nightmares, but it was great. Food was great too. Remember the big table. Spread. And we jam as well with the. It's Rotor, right? Rotor was there, right? Hal lain kita ngomongin musik juga, kayak misalnya salah satu album favoritnya, album yang paling influential buat Andreas Kisser itu adalah Kiss Alive 2 ya. Kita ngobrol waktu itu kenapa dia sukanya Kiss Alive 2, kenapa bukan Alive 1 gitu ya. Sebenarnya dua-duanya cakep gitu katanya. Cuman sesimpel ya, gue pertama kali kenalnya Kiss Alive 2. Jadi entry point itu kan mengaruh banget ya itu terhadap kesukaan musik kita selanjutnya gitu. Terus aku sempat nanya juga, kalau dia suka Kiss Alive 2-nya kan termasuk studio tracks-nya. Nah, dari studio tracks yang ada itu apa? Yang mana yang favorit dia? Ternyata sama favoritnya dia sama favorit aku, yaitu lagunya Ace Frehley di situ yang judulnya Rocket Ride ya. Selain itu dia suka juga yang All American Man ya, yang dibawain sama Paul Stanley ya. Dia cerita apa lagi? Dia cerita juga tentang waktu awal Derek Green masuk ke Sepultura menggantikan Max Cavalera ya. Waktu itu dia cerita Derek Green ini waktu Max Cavalera kan dia main gitar juga dan nyanyi juga ya gitulah. Nah, Derek Green ini waktu awal masuk katanya dia
main gitar juga sebenarnya ya. Nah, cuman backgroundnya Derek Green itu kan hardcore, sementara Sepultura thrash ya. Nah, sama si Andreas si Derek Green itu disuruh untuk belajar gitar thrash, disuruh belajar gitarannya yang ada di album 3 ini, Bonded by Blood by Exodus, Kill 'Em All by Metallica, sama Rain in Blood by Slayer. Lo belajarin semua lagu di sini, semua gitarannya dari awal sampai akhir sampai bisa. Kalau gitu, lo udah lulus jadi gitaris thrash gitu loh. Kenapa lo suruh 3 album itu, Andreas? Gue tanya kan. Ya karena gue juga dulu awalnya belajar thrash dari 3 album itu gitu ya. Dan sumbernya dia thrashnya itu, makanya disuruh Derek Green belajar itu juga. Cuman ternyata Derek Green nggak berhasil kayak menguasai gitaran thrash di 3 album dahsyat tadi itu, hingga akhirnya ya udahlah, lu nggak usah main gitar, lu fokus ke vokal aja. Semua gitar duties akhirnya dihandle sama Andreas Kisser sampai sekarang ya. Terus kita ngomong apa lagi ya tentang musik? Oh, dia juga rupanya kenal sama para anggota Chris Yun. Dia sempat nanya Chris Yun sempat tampil sini apa enggak. Buat yang nggak ngerti, Chris Yun itu band death metal dari Brazil, brutal death metal ya, karena memang wah kencang banget ya, lebih kencang lagi dari Sepultura sama yang thrash gitu ya. Kita ngomong dulu, aku tuh suka banget sama album Chris Yun yang awal yang judulnya Ageless Venomous ya, karena di situ productionnya itu raw, dry, kering banget gitu loh. Tapi jadi clean semuanya, ketangkep gitu ya, semua sound riffnya dan drumnya itu yang luar biasa di situ. Aku kurang suka album-album berikutnya yang productionnya udah jadi lebih canggih lagi, sehingga kesan raw-nya malah jadi hilang ya. Dia setuju juga sih Andreas kayak gitu. Dia cerita juga nonton Kiss waktu tampil di Brazil pada saat tour album Creatures of the Night ya, album terakhir di mana mereka masih pakai masker, masih topeng gitu ya, tahun 83an gitu nggak salah dia nonton itu. Dia cerita juga gimana susahnya waktu itu di Brazil tahun 80-an ya, kira-kira kayak di Indonesia lah, nggak ada MTV, nggak ada internet, cari album-album impor susah banget gitu. Yang ada kalau ada teman yang orang-orang kaya beli album yang disukain banyak orang, terus pada dipinjemin, direkam, dibikin bootlegnya gitu ya. Antara lain itu yang kita obrolin. Seru, asik. Lain kali sebenarnya kalau sama dia aku pengen ajakin ke tempat yang lebih hardcore lagi gitu ya. Oseng mercon kali gitu kan, atau bawa nongkrong di angkringan ya. Kalau anak metal udah bisa dong ya gitu.
semua ini sebenarnya thank you banget buat tim Majalah Hai ya. Itu penggede-penggede Majalah Hai, ada Mas Iwan mantan pemretnya, sama ada Mas Daus ya, live fotografer legendaris Majalah Hai. Mas Daus ini yang ngerekomendasiin ke Andreas Kisser gitu. Katanya kalau mau cari makan yang enak-enak di Jogja, kontak Noel dah gitu kan. Ya udah gitu kan. So thank you banget buat teman-teman semua. Sama ada kodok juga yang beberapa footage-nya aku pakai di video ini ya. Ini berkat teman-teman semua, impianku dari dulu kesampaian ya. Nggak cuma nongkrong bareng dengan tim Hai yang sangat influential di masa remajaku, tapi juga bareng Sepultura X-Man Andreas Kisser. Thank you guys.